Hello guys, welcome back to my video. And ya, di video kali ini gue bakal ngebahas beberapa tips atau cara ketika lo mau beli iPhone bekas atau iPhone second bisa di e-commerce, marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya, ataupun lo beli di Facebook atau lo beli di saudara lo, teman lo. Ya intinya gue bakal ngasih tahu beberapa tips dan beberapa cara buat ngecek iPhone. Sesimpel mungkin bakal gue sampein biar lu paham, lu ngerti ya, dari mulai hal yang basic banget sampai yang agak detail. Oke, langsung aja, karena gue bikin video nggak terlalu bertele-tele. Jangan lupa subscribe buat dukung channel gue bakal buat video seputar iPhone, iPad, MacBook dan lain-lain. Oke, yang pertama ketika lu pegang unitnya udah pasti lu harus cek fisiknya. Dilihat cek fisiknya bagian sebelah kiri, bawah, samping, sebelah samping kanan, atas. Lu lihat di situ apakah ada goresan, lecet atau bahkan dent yang agak penyok ke dalam. Nah, itu bisa jadi membuat harga jual turun ya. Tentu. Nah, setelah dari cek fisik, kiri kanan, sisi segala macem, yang lu harus cek itu di bagian sisi back glass. Dan biasanya rata-rata back glass yang udah gantian itu nggak serapet gini, yang biasa gantian itu dia agak tebel kayak yang lu bisa lihat di video. Ini rapet ya, rapet banget. Biasanya kalau misalkan udah back glass gantian dia bakal ada lem hitam gitu, masih ada sisa di sini atau ada rongga. Biasanya seperti itu. Kalau ini rapet berarti ini ori bawaan back glass. Yang kedua, setelah lu cek fisik samping, tentu yang harus cek itu back glass. Nah, biasanya pun kalau back glassnya gantian, ini tuh ada rongga di bagian kamera kecil. Mungkin emang kasat mata kalau misalnya lu lihat sekilas, tapi kalau lu lihat detail itu bakal kelihatan ada rongga di daerah sini, kosong gitu. Karena dia ketika ganti back glass itu nggak sesuai, nggak presisi gitu. Nah, kalau kita bisa lihat di video ini rapet ya, rapet banget tanpa ada rongga sedikit pun. Ini ori bawaannya. Gue nih pakai iPhone XS buat testing checking iPhone-nya. Oke, setelah fisik, layar. Pertama layar lu lihat di situ, lu buka tempered glassnya di situ, terus lu cek apa di situ ada baret kah atau retak kecil kah. Ya, pastinya kita kan mau beli handphone dengan kondisi yang mulus dong, ya kan. Ya walaupun ada beberapa minus kayak seperti baret, tapi kalau bisa kita meminimalisir minus-minus tersebut ya kan. Nah, lu cek layarnya di situ apakah ada baret ya atau ada retak kecil di bagian sisi. Nah, biasanya itu untuk iPhone yang layarnya OLED itu di bagian sisinya itu shadow. Nah, cara ceknya gimana? Lu lihat ketika lu nurunin notification seperti ini, control panel seperti ini, di bagian sisi sini biasanya tuh dia jadi hitam. Itu udah shadow. Bisa jadi kepanasan atau keteken. Ya, di bagian sisi sini. Nah, lu lihat lagi. Nah, cara ngetesnya gimana? Setelah lu lihat di bagian sisinya ada shadow apa enggak, lu buka notes di situ. Setelah lu buat notes baru. Nah, di sini lu cari di bagian sisi sini apa ada shadow hitam gitu, karena ini putih backgroundnya. Jadi kalau misalkan ada shadow hitam tuh kelihatan banget. Dan sebaliknya, lu langsung ubah ke mana ini? Lu langsung ubah ke mode dark. Bentar. Nah, lu ubah ke mode dark. Kalau misalkan ada white spot kecil atau beberapa titik bahkan lebar dari titik kayak tompel gitu putih, itu udah pasti minus, karena bisa menjatuhkan harga beli lu atau harga jual lu ya di situ. Nah, cara ceknya setelah lu cek LCD ada shadow apa enggak, misalkan udah aman, nah lu cek di sini di bagian yang bisa disentuh. Lu coret-coret aja, ambil spidol di sini, nah lu pencet ini. Misalkan dia keputus dari coretan lu, berarti dia udah pasti itu ada bagian yang nggak bisa disentuh ya. Atau cara lainnya lebih gampang, lu buka ke pengaturan, habis itu lu buka aksesibilitas, ya kan.
aksesibilitas, langsung pilih touch, assistive touch. Nah, assistive touchnya di sini. Ini lo tahan, lo coba di swipe seperti ini. Misalkan ada bagian yang nggak bisa disentuh, dia pasti kelepas, ya. Atau lari-lari gitu, nggak sesmooth seperti ini. Oke, setelah layar lo cek, dan yang pastinya lo harus cek di general, habis itu about. Untuk tampilan iOS 18 baru ya seperti ini. Nah, iPhone udah pasti nih harus lo lihat tuh pertama model name, itu udah wajib. Model name, kemudian serial number. Nah, ini serial number ntar bakal gue tunjukin di akhir gimana cara ngeceknya kalau misalkan iPhone itu seri apa, dan warna aslinya itu bakal kelihatan. Itu bakal gue taruh di akhir video. Model number ini bakal kelihatan. Kalau misalkan iBox, Blibli, intinya yang resmi Indonesia itu cuman ada SA/A, PA/A, dan ID/A. Dan ada beberapa seller atau penjual nakal itu aslinya itu Inter LLA, tapi diubah jadi ID/A. Itu fatal banget ya, karena kita bakal keblokir misalkan bukan resminya. Itu permainan seller-seller nakal. Gue bakal bahas di video yang lain ya, karena lu bisa subscribe, nanti lu bisa cek video gue terbaru. Nah, langsung aja serial number cek, habis itu capacity-nya lu cek di sini. Sini XS 64 GB. iOS udah 18. Oke, setelah about, nah langsung kita cek ke baterai health. Di sini baterai health. Nah, di sini ada baterai health-nya, lo bisa lihat itu berapa persen ya kan. Cara lainnya selain lihat dari HP-nya itu sendiri, kita bisa cek di TrueTools. Insya Allah TrueTools itu lebih akurat lah ya daripada di HP-nya. Kadang tuh ada juga permainan seller-seller yang nakal, dia suntik baterai health-nya. Aslinya baterai health-nya 70 sekian, disuntik jadi 90 sekian, itu udah banyak. Kayak gitu ya. Karena itu menjadikan harga jual lebih tinggi. Oke, next. Setelah baterai health, kita cek true tone on apa enggak. Nah, berarti ini true tone on, itu LCD masih ori. Tetapi balik lagi, ada juga seller-seller yang nakal, dia ganti LCD tapi true tone itu ya di copy, jadi nggak ada notifikasi service part di sini. Jadi nggak ada notifikasi service part. Kalau misalkan kita ganti LCD, udah tentu di bagian about ini, di situ ada service and part history. Habis itu ada tulisannya display, jadi tampilkan gitu kalau dalam bahasa Indonesianya. LCD gantian gitu. Tapi ya balik lagi, sekarang banyak seller-seller yang emang bilangnya ori padahal itu KW. Dan gue disclaimer sekali lagi, true tone ini gak menjamin lo LCD ori ya, karena LCD yang gak ori pun, yang gantian pun sekarang udah bisa di copy true tone nya. Jadi jangan terlalu percaya. Dan emang kadang kita gak kasat mata ya, misalnya orang awam mau beli iPhone, ini ori apa enggak, cuman ngecek dari true tone on, ini LCD ori, itu gak bisa dibilang gitu. Yang paling minim itu harus lo tahu itu dari bezel ya. Nah, ini misalkan bezelnya agak tebal seperti ini, kemungkinan itu gantian, kemungkinan ya. Untuk yang lebih pastinya, mungkin lo ada yang lebih paham, lo bisa komen di komentar. Oke, setelah itu baterai. Nah, tentunya Face ID ya. Face ID lo harus coba, jangan lupa ya. Tuh, klik scan passcode, baru di sini reset Face ID atau set up an alternate appearance. Oke, Face ID jangan lupa lu cek dulu di situ, lu coba. Setelah baterai, Face ID, true tone, dan ya tentunya lu harus cek speaker ya. Speaker itu di kanan bawah ya, kalau ini mic, jadi speaker itu suara dari kanan bawah dan atas ya. Terus lu cek di situ apa suaranya sember kah atau mati kah. Lu bisa buka YouTube, dan biasanya ini sound yang gue pakai ketika gue cek iPhone ya. Nah, di bagian kiri atau kanan ini kan left or right. You should be hearing this out of only the right side.
You should be hearing this from both sides. Left, right, both. Nah itu buat ngecek di antara speaker kiri dan kanan sember kah, atau lo juga bisa play music yang emang rada ngebass agak jernih, itu lo bisa. Dan ya kurang lebih seperti itu yang lo harus cek. Nah setelah itu lo harus cek sinyal ya, misalkan itu iPhone Inter, nah terutama nih iPhone Inter lo harus cek banget. Misalkan dia bilang all operator, kalau misalkan dia bilang all operator, minimal lu bawa 2 atau 3 kartu, misalkan Telkomsel tuh wajib banget ya kalau lu cek iPhone Inter, misalkan Telkomsel masuk, insya Allah semuanya udah masuk, berarti all provider bisa. Minimal banget itu lu harus bawa kayak Telkomsel lu bawa Indosat dan Smartfren. Kenapa gitu? Tri nggak usah dibawa misalkan. Biasanya kalau misalkan Tri bisa, itu Indosat udah pasti bisa. Karena sekarang per September 2024 ini sejauh gua lihat jual beli iPhone di marketplace, itu kalau misalkan Tri bisa, itu Indosat bisa. Dan ada pula yang Smartfren only. Paling nggak lu bawa Telkomsel, Indosat atau Tri salah satu, dan Smartfren. XL pun nggak apa-apa, itu buat lu tes. Kalau misalkan semua kartu itu bisa, berarti all provider. Tapi kalau misalkan Tri bisa, nah itu kemungkinan Indosat bisa. Jadi iPhone X Internya itu Tri atau Indosat only, seperti itu. Kalau Smartfren bisa, yang lain nggak bisa, berarti jadi Smartfren only. Setelah kartu, lu cek Face ID, True Tone, baterai health, fisik, LCD, ya, speaker, seperti gue jelasin tadi di awal. Nah, setelah semuanya udah cek, model number, nah serial number. Ini cara cek serial number gini, misalkan lu pengen tahu ini iPhone berapa GB, ya kan, dan warna apa, lebih detailnya itu akuratnya dari serial number. Karena bisa jadi ini itu tembakan dari yang seperti gue bilang tadi, ada kasus itu di sini ID/A, tapi ketika dicek serial number yang muncul itu LLA. Jadi tembakan region lah bahasanya, tembakan region dari HP-nya. Emang HP-nya ID/A, tapi di website aslinya ketika kita cek serial number itu LLA. Jadi apa? Itu iPhone Inter yang ditembak iBox. Kenapa bisa gitu? Karena untuk menaikkan harga jual. Karena emang iBox dan Inter tuh selisihnya lumayan ya, sekitar 1 juta, bahkan 2 juta gitu. Oke, langsung aja. Lu copy serial number ya. Habis itu lu masuk ke websitenya. Websitenya ada 2. Yang pertama itu Sequay. Oke. Nah, lu masuk sini, emang kadang websitenya agak lemot ya. Dan biasanya limit. Lu kayak ngecek cuman 1 kali untuk 1 device gitu. Nah, ntar ya, gue bakal cepetin videonya ini karena agak lemot. Nah, di sini lu langsung aja masukin serial numbernya. Tadi udah di copy ya, tinggal paste. Nah, lu bisa lihat sini. Sini iPhone XS Gold. Nah, iPhone XS Gold ini kan warna gold. Berarti emang walaupun dia ganti back glass, bukan warna aslinya, dia bakal ketahuan karena warna aslinya itu gold. AHF nih serial number yang di ujung sini, AHF. Nah, setelah ini region. Nah, AHF ini region. XS 64 GB, bahkan di sini storage-nya ketahuan ya, XS 64 GB gold cellular. Nah, di sini demo unit no, loaner device no, replace device no, replacement device no, refurbished device no. Bahkan kita bisa tahu itu dari mana asal purchase country-nya, dari mana pembelian negaranya. Di sini Saudi Arabia atau Bahrain, karena emang ya ini XS 64 GB gold ini sinyalnya Tri atau Indosat only. Karena sempat keblokir, ternyata gue coba Tri atau Indosat only, itu bisa muncul lagi. Nanti gue bakal kasih tutorialnya tuh, gimana caranya iPhone Inter yang keblokir biar bisa Tri atau Indosat only. Karena sekarang Tri atau Indosat only itu bisa muncul di iPhone keblokir. Oke, ini caranya Sequay ya. Yang pertama itu, kedua yang iUnlocker. Nah, ini lo please, ini bisa jadi 2 opsi website ini buat patokan, karena ya insya Allah kemungkinan besar lah ya, gue yakin ini akurat. Nah, nggak mungkin HP-nya
Dan gue pernah dapat kasus waktu gue mau beli iPhone 11, di situ warna hitam, pas gue cek di Sequay itu warna aslinya itu purple. Dan emang iya, pas gue cek itu bezelnya tebel banget. Jadi emang back glassnya itu tebel. Di sini ada sisa lem, oh ternyata gantian gitu. Nah di sini website Ion Locker, gue kopas di sini, gue paste di sini, langsung cek. Emang rada nge-lag, ini gue cepetin aja ntar. Nah, lu bisa lihat di sini iPhone XS 64GB Gold. Berarti ini aslinya emang iPhone XS 64GB Gold sesuai dengan serial numbernya. Nah, lu bisa di sini serial numbernya, past first activation yes, register device yes, valid purchase date yes, Apple Care no, Apple Care ini garansi udah off no, warranty name itu out of warranty, udah garansi udah expire, ini udah expire. Estimasi purchase date perkiraan waktu iPhone ini dibeli itu Februari 2020 ya, seperti itu kurang lebih. Ya itu tadi beberapa tips yang bisa gue kasih tahu sesuai kemampuan gue. Oh iya sorry, gue ketinggalan satu. Lu harus cek kamera ya, kamera depan, kamera belakang, jangan sampai delay ketika lo misalkan dari 1 kali ke 2 kali. Nah ini kan nggak ada delay ya, bisa lo lihat. Nah terus kamera 1 kali 2 kali, kamera depan, kamera belakang, dan lu cek video di situ, lu pasang HD 60 untuk seri XS ya. Kalau misalkan seri 11 Pro ke atas itu 4K nya itu udah stabil, tapi kalau XS, XR, XS Max dan ke bawahnya kalau 4K emang kurang stabil. Dan lu bisa cek kameranya seperti ini kurang lebih, misalkan lu tes cek ke atas bawah, terus lu cek gini landscape atau portrait. Kalau misalnya kameranya nggak smooth, habis itu rekaman lu itu kresek nggak jernih sebagaimana karakter video recording iPhone, itu berarti bermasalah ya. Nah kalau ini kan smooth, lu bisa lihat. Oke, setelah kamera depan, kamera belakang, kurang lebih seperti itu yang bisa gue sampaikan. Kalau ada pertanyaan lu bisa komen di kolom komentar, gue bakal jawab as soon as possible. Ya mungkin video gue cukup sekian. Thank you very much and see you in another video. Bye bye.